Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Hooke. Baik, kita mulai. Di sini ada sebuah pegas pada keadaan normal ya, tanpa tarikan atau tanpa gaya tambahan begitu ya. Baik. Kemudian pegas ini ditarik sehingga bertambah panjang sepanjang delta X. Maka kita akan merasakan bahwa pegas ini memberikan perlawanan ya, karena dia pun memberikan perlawanan sebesar gaya yang kita tarik gitu ya. Sebesar gaya yang kita tarik, maka pegas pun memberikan gaya tarikan dengan gaya yang sama besarnya. Berapa besar gaya tersebut? Dirumuskan F sama dengan K dikali delta X. Jadi inilah yang dinamakan hukum Hooke ya. F sama dengan K dikali delta X. Kemudian di mana F-nya adalah gaya, K-nya konstanta pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas. Baik, misalkan di sini ada sebuah pegas dengan panjang 12 cm ya. Itulah panjang normalnya 12 cm. Kemudian kita misalkan pegas ini kita gantungkan beban ya seberat dengan massa 10 kg, bebannya massanya 10 kg. Kemudian panjang pegasnya sekarang 20 cm. Ya. Jadi di sini gaya yang dialami oleh pegas ya, gaya yang diberikan oleh pegas karena beban yang digantung berarti adalah gaya berat bebannya. Gaya berat bebannya adalah massa kali gravitasi ya. 10 dikali 10, misalkan gravitasinya, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka sama dengan 10 kali 10 sehingga 100 Newton lah gaya beratnya. Itulah gaya yang diberikan oleh pegas juga ya, gaya pelawan yang diberikan oleh pegas 100 Newton. Karena gaya beratnya adalah 100 Newton, maka pegas pun memberikan gaya pelawan 100 Newton. Kemudian pertambahan panjangnya dari 12 cm menjadi 20 cm. Berarti pertambahan panjangnya adalah 8 cm ya. Maka nanti konstanta pegasnya dari sini F sama dengan K dikali delta X. Maka K sama dengan F per delta X ya. Oke, K sama dengan F per delta X. Kita ketahui bahwa F-nya tadi 100 Newton dan delta X-nya adalah 0,08 meter. Dalam meter 0,08 meter. Sehingga 100 dibagi 0,08 sama dengan 1250 Newton per meter. Kemudian energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu dirumuskan W sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Kemudian kita ketahui bahwa F sama dengan K dikali delta X ya. Jadi kalau kita ubah W sama dengan setengah dikali K dikali delta X dikali delta X ya. Itu kan dari ini tadi delta X dikuadratkan kan sama dengan delta X dikali delta X ya. Kemudian K dikali delta X itu adalah F ya. K dikali delta X adalah F. Sehingga ini menjadi setengah dikali F dikali delta X. Ya kan? Maka bisa kita buat menjadi W sama dengan setengah dikali F dikali delta X. Baik. Di mana W-nya adalah energi potensial pegas.
Dari contoh sebelumnya, maka energi potensial pegas adalah titik-titik. Baik. Jadi dari soal tadi, ya, dari sini, dari soal ini, berapa energi potensial pegas? Baik, kita jawab. W sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat, ya. Sama dengan setengah dikali, di sini kan K-nya adalah 1250 Newton per meter. Kemudian delta X-nya adalah 0,08 meter. Maka setengah dikali 1250 dikali 0,08 kuadrat. Hasilnya adalah 4 Joule. Atau dengan rumus yang kedua, W sama dengan setengah dikali F dikali delta X, ya. F-nya tadi adalah 100 Newton. Ini ya, 100 Newton kan F-nya. Dikali dengan 0,008, ya, setengah dikali 100 dikali 0,008, hasilnya adalah 4 Joule juga, ya. Sama, ya. Sekarang kita masuk ke materi baru, tegangan. Misalkan di sini ada sebuah bahan dari baja atau dan lain sebagainya, ya. Kemudian baja ini ditarik dengan gaya F, ya. Bajanya dengan luas penampang A, ya, luas permukaannya, luas penampangnya A. Kemudian setelah ditarik dengan gaya F, maka timbul namanya tegangan, ya. Akan timbul namanya tegangan atau stres. Besarnya tegangan yang dialami oleh suatu benda bergantung kepada gaya luar dan luas permukaan di mana gaya itu bekerja. Dan dirumuskan tegangan itu dengan simbol epsilon sama dengan F per A. Di mana F-nya adalah gaya luar, kemudian A-nya adalah luas permukaan. Selanjutnya adalah regangan atau strain. Coba kita lihat di sini bahan tadi yang diberi gaya, ya, diberi gaya sehingga bahan ini bertambah panjang delta L, ya, yang mula-mula tadi panjangnya L0, kemudian setelah ditarik dengan gaya F bertambah panjang sepanjang delta L pertambahannya. Regangan didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang benda mula-mula akibat adanya gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Dirumuskan bahwa regangan itu adalah delta L per LO, ya. Di mana di sini E-nya adalah regangan, kemudian delta L perubahan panjang, dan LO adalah panjang mula-mula. Kemudian ada yang namanya modulus elastisitas. Perbandingan antara tegangan dengan regangan didefinisikan sebagai modulus elastisitas atau modulus Young. Jadi kita lihat tadi bahwa tegangan itu adalah F per A. Kemudian regangan itu adalah delta L per LO. Jadi modulus elastisitas atau modulus Young itu adalah tegangan per regangan. F per A dibagi delta L per LO. Sehingga kalau disederhanakan dikali silang, sehingga menjadi E sama dengan F dikali LO per A dikali delta L. Ya. Itulah dia modulus Young atau modulus elastisitas. Sekarang coba kita lihat contohnya. Suatu bahan baja yang akan digunakan untuk jembatan gantung memiliki modulus Young 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Untuk menahan berat jembatan digunakan beberapa buah batang baja berbentuk silinder yang masing-masing luas penampangnya 8 cm kuadrat dan panjangnya 50 meter. Setiap batang ditarik dengan gaya 4 kali 10 pangkat 4 Newton.
Tentukanlah tegangan, pertambahan panjang, dan regangan. Oke, pertama kita akan cari tegangan. Kita tulis dulu yang diketahui apa saja ya. Modulus iongnya 2 kali 10 pangkat 11, A-nya 8 cm atau diubah ke meter kuadrat menjadi 8 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Kemudian LO-nya 50 meter panjang mula-mula dan gaya yang bekerja tadi adalah 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Untuk tegangan tadi rumusnya adalah F per A. F-nya tadi 4 kali 10 pangkat 4, A-nya 8 kali 10 pangkat minus 4, hasilnya menjadi 5 kali 10 pangkat 7 Pascal. Kemudian pertambahan panjang kita ambil dari rumus modulus iong. Tadi rumus modulus iong adalah E sama dengan F dikali LO per A dikali delta L. Sehingga delta L-nya menjadi F dikali LO per E dikali A. Kita masukkan nilai-nilainya. F-nya 4 kali 10 pangkat 4, LO-nya 50 meter, E-nya 2 kali 10 minus 4, dan A-nya 8 kali 10 minus 4. Hasilnya adalah 0,0125 meter. Diubah ke cm adalah 1,125 cm. Kemudian regangan. Regangan tadi adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Tadi pertambahan panjangnya didapat 0,0125 meter dibagi panjang mula-mula 50 meter. Hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 4.